Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimatul Zahara, merupakan mahasiswa di Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum dengan NPM 2310217. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang sistem hukum dan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang ditugaskan oleh dosen pengampu, yaitu Dr. Syafriyadi, SHMH, kita sering mendengar bahwa hukum di Indonesia sudah lengkap. Undang-undang ada, lembaga penegak hukum ada, prosedur ada. Namun, pertanyaannya, kenapa keadilan masih sering terasa jauh? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu memahami satu konsep penting dalam sistem hukum dan bagaimana peraturan perundang-undangan bekerja di dalamnya. Istilah sistem sebenarnya bukan hal asing bagi kita sebagai mahasiswa. Dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia, kita sudah diperkenalkan dengan konsep sistem hukum. Sistem itu berasal dari bahasa Latin, asal katanya sistema. Sistema itu artinya keseluruhan yang tersusun dari bagian-bagian, yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi harus diingat, dia tuh tersusun dan saling bekerja sama. Selalu diumpamakan sistem ini seperti bagan struktur. Jadi sistem itu di atas, di bawah sistem itu ada namanya subsistem. Sistem itu sendiri dari subsistem-subsistem. Sistem dan subsistem inilah yang sering berhubungan, saling bekerja sama. Makanya garisnya, strukturnya dia tidak terpisah. Kalau strukturnya seperti ini, itu didelegasikan bahwa ada kerjasama antar komponen. Kenapa mereka ini, sistem dan subsistem ini perlu bekerja sama? Karena ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi, untuk mencapai tujuan, kita tidak bisa sendiri. Harus saling bekerja sama dan saling mendukung. Contoh sederhananya adalah kehidupan mahasiswa. Kalau di kelas, tujuan kita untuk mendapat gelar sarjana, maka kita itu harus bekerja sama, harus saling mendukung. Kalau misalnya seperti di mata kuliah teknik pembuatan undang-undang ini, ingin mendapatkan hasil yang maksimal dengan nilai akhir A, maka kita tuh harus saling mendukung, harus saling bekerja sama. Kenapa? Agar bekerja sama itu hasilnya, outputnya akan lebih maksimal dibandingkan kita bekerja sendiri. Jadi, ada kerjasama seperti berdiskusi, berbagi catatan, belajar kelompok, dan lain-lainnya. Mungkin di kelas ini ada juga yang malas mencatat, pada saat ujian dia tidak tahu menghafal apa. Jadi kalau mau ujian, dia pinjam ke kawannya untuk belajar. Pinjam itu kan kerjasama. Ada juga mungkin di kelas ini ada yang pernah nggak datang dan dia ketinggalan materi. Nah, maka dari itulah gunanya kerjasama, membuat kelompok-kelompok kecil yang bisa dibentuk di luar kelas untuk mendiskusikan materi-materi mata kuliah yang sudah diajarkan. Untuk belajar bersama, belajar kelompok, memprediksi kira-kira soal yang keluar apa, kalau soalnya ini jawabannya seperti apa. Itu namanya sistem, saling bekerja sama. Universitas Islam Riau itu adalah satu sistem yang di dalamnya ada subsistem-subsistem. Ada subsistem yang dipimpin oleh rektor, di bawah rektor ada dekan, di bawah dekan ada dekan 1, dekan 2, dekan 3, kaprodi. Itu semua satu subsistem, harus saling mendukung. Nah, seperti dalam satu keluarga juga sistem. Sistem keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak, di antara anak ada yang akur, ada yang nggak akur, itu sistem. Jadi mau diapakan sistem itu tergantung kepada masing-masing orang. Yang penting tujuan akhir dari sistem itu adalah untuk mendapat hasil yang maksimal. Jadi jangan berharap kita akan sukses hidup sendiri tanpa perlu bantuan orang lain, itu nggak ada. Itu nggak bisa. Kalau mau lihat kerjasama terbaik di suatu sistem, lihatlah orang main bola. Kalau bagus kerjasamanya dia menang, kalau nggak bagus kerjasamanya dia kalah. Jadi hidup itu ada tujuan akhir. Kita itu punya tujuan akhir tergantung apa yang mau kita capai. Kalau kita mahasiswa, tujuan akhir kita adalah belajar baik, tujuan akhir kita mendapatkan sarjana dan ijazah. Teori yang terkenal dalam sistem ini adalah teori yang lahir dari pemikiran Lawrence M. Friedman. Ini teori yang paling terkenal yang sering digunakan baik dalam membangun organisasi yang dinamis, baik dalam menata kelola organisasi, baik dalam menulis tesis, disertasi, skripsi, itu selalu dikutip dari teori sistem. Biasanya teori sistem ini disebut dengan teori Friedman. Friedman menyebutkan ada 3 komponen dari sistem. Yang pertama, legal struktur. Legal struktur ini struktur lembaga-lembaga penegak hukum. Mana lembaga-lembaga penegak hukum itu? Lembaga-lembaga penegak hukum itu ada 4 yang formal, yang resmi. Yang pertama, peradilan. Dalam peradilan itu ada hakim, ada panitera, dan lain-lain. Bagaimana struktur lembaga peradilan? Mulai dari atasnya itu ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan, hakim, kelompok hakim, panitera, sampai kepada mereka yang bekerja di bidang administrasi lembaga peradilan. Dari struktur lembaga peradilan itu, kita dapat mengetahui apakah lembaga peradilan itu akan tampil sebagai lembaga penegak hukum yang baik, atau lembaga yang memberikan pelayanan yang berbelit-belit dalam penegakan hukum. Kan banyak tuh lembaga peradilan yang berbelit-belit memberikan pelayanan. Urusan sederhana saja seperti meminta surat keterangan, biar suratnya cepat selesai harus diberikan uang dulu kepada petugasnya. Baru kita disuruh nunggu. Tapi kalau misalnya kita tidak ngasih uang kepada petugasnya, ditanya kapan selesai, itu bisa minggu depan atau bulan depan. Itu baru hal yang sederhana, surat. Apalagi menyangkut tujuan hukum. Tujuan hukum itu paling tidak ada 3. 1, keadilan, kedua, kepastian, ketiga, kemanfaatan hukum. Kalau sudah berbicara tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, maka kita berhadapan dengan ketok palu hakim. Palu hakim itu tidak datang tiba-tiba, tapi melalui proses persidangan. Bagaimana pemeriksaan perkara oleh hakim di pengadilan, apakah dia adil atau tidak, pertanyaan-pertanyaannya apakah menunjukkan ketertiban kepada nilai keadilan atau tidak, atau pertanyaan-pertanyaannya mengindikasikan bahwa ini sudah ada mafia peradilan. Jadi, legal struktur ini itu struktur lembaga-lembaga penegak hukum di samping peradilan. Yang kedua, ada juga kejaksaan, yang ketiga ada juga kepolisian, dan yang keempat itu ada juga advokat.
Rasanya kalau kita melihat pada struktur lembaga-lembaga penegak hukum ini, tidak ada masalah dari struktur lembaga itu. Karena struktur itu sesuatu yang sifatnya mati, dia tidak bergerak. Yang bergerak itu orang yang ada dalam struktur. Jadi, kata Friedman, sistem yang pertama itu adalah legal struktur. Yang kedua, legal substansi. Substansi itu isi, norma, aturan, kaidah-kaidah hukum yang wujudnya adalah undang-undang, peraturan-peraturan tertulis lain termasuk putusan-putusan hakim. Itu namanya substansi hukum. Substansi hukum inilah yang pertama bersifat umum, kedua mengikat, ketiga mengatur perilaku orang, dan yang keempat memiliki sanksi. Jadi, dia bersifat umum, bersifat mengikat, mengatur perilaku, dan memiliki sanksi. Itu namanya substansi hukum. Wujudnya bisa undang-undang, bisa peraturan-peraturan tertulis, peraturan-peraturan tertulis lainnya, bisa putusan-putusan hakim. Kalau kita melihat di Republik ini, rasanya sudah terlalu banyak undang-undang. Coba sebutkan undang-undang apa yang tidak ada di Indonesia ini. Peristiwa apa yang kita lakukan tidak ada undang-undang yang mengatur. Tidak ada pasal-pasal yang mengaturnya. Semuanya ada lengkap. Mulai dari undang-undang sampai ke bawah peraturan daerah. Apapun yang kita lakukan yang bersifat melawan hukum, itu ada undang-undang yang melarangnya. Ada undang-undang yang kita lakukan di situ. Jadi Indonesia ini strukturnya sudah bagus, legal strukturnya sudah bagus, legal substansinya sudah bagus, karena semua peraturan perundang-undangan sudah lengkap. Tinggal yang terakhir itu kata Friedman itu ada. Yang ketiga, legal kultur. Legal kultur inilah yang menjadi masalah. Apa itu legal kultur? Budaya hukum. Ketaatan kita kepada hukum, kesadaran kita dalam berhukum. Selalu saja kita menemukan ada polisi yang minta disogok. Kalau kita buat SIM, kita ikuti jalur resmi, lama banget. Padahal tesnya tuh mau sampai 5-6 kali. Tapi kalau lewat calon SIM, cepat selesainya. Tapi kalau resmi harus bayar ini, ikut tes, macam-macam, dipersulit. Itu budaya hukum. Sama kita buat KTP ke kantor di Capil, alasannya banyak. Selesainya pun lama, berbulan-bulan. Tapi kalau ada orang dalam, dibuat sekarang tuh tunggu setengah jam selesai KTP-nya. Itu budaya hukum. Atau ada juga hakim, polisi, jaksa, ataupun pengacara, kong-kali-kong dia pengacara itu untuk memenangkan klien masing-masing. Seperti pengacara si A membela kliennya, dan si B membela kliennya. Si A dan B ini kong-kali-kong membuat bagaimana dapat duit sama-sama. Jadi nanti mereka tuh kong-kali-kong juga ke jaksa minta pasal dituduh ringan atau kalau perlu bebas, dan juga hakim dibayarnya. Itu namanya mafia peradilan. Apa yang salah? Legal strukturnya tidak salah, substansinya tidak salah. Sistem undang-undangnya tidak ada yang salah. Semua yang diatur di KUHP itu bagus. Undang-undang kekuasaan kehakiman bagus, undang-undang advokat bagus. Tapi masih ada orang yang lakukan mafia peradilan. Itu namanya illegal kultur, budaya hukumnya nggak bagus. Sama dengan kita ditangkap polisi, dan polisinya nanya, mau diselesaikan di sini atau pengadilan? Kalau diselesaikan di sini harus mengeluarkan uang. Kalau tidak ditilang, harus nunggu bulan depan. Sedangkan kita mau cepat selesai, kita memberikan uang kepada polisi dan polisinya pun juga minta uang. Itu apa yang salah? Legal strukturnya nggak salah, legal substansinya pun nggak salah, karena undang-undang itu melarang kita menyogok polisi. Yang salah itu budaya hukum. Jadi budaya hukum itu inilah yang menjadi problem, membuat hukum kita itu menjadi statement, tidak berpihak kepada keadilan, tidak berpihak kepada kebenaran. Tapi yang salah bukan hukumnya, yang salah itu perilaku orangnya. Perilaku orang itu namanya budaya hukum. Jadi kalau mau hukum baik, berbudaya hukumlah dengan baik. Kalau salah ya salah, ada sanksi secara resmi, tidak sanksi yang neko-neko. Jadi kebanyakan kalau kita pakai teori Friedman, ini problemnya itu ada pada budaya hukum. Sistem hukum ini memiliki beberapa ciri. Ada 4 ciri sistem hukum. Yang pertama itu sistem hukum memiliki asas dan prinsip yang menjadi dasar pembentukan hukum. Misalnya asas dan prinsip yang menjadi dasar pembentukan itu, misalnya itu prinsip atau asas keadilan, asas kepastian, asas kemanfaatan. Itu asas dan sekaligus prinsip dasar hukum, tujuan hukum, cita-cita hukum. Nah, yang kedua itu sistem hukum itu terdiri dari unsur yang saling berkaitan dan berfungsi secara sistematis. Itu yang dari awal saya jelaskan dalam bentuk struktur atau bagan. Nah, yang ketiga itu sistem hukum itu mengatur perilaku individu dan lembaga dalam masyarakat. Yang keempat itu sistem hukum memiliki mekanisme sanksi. Untuk menjamin kepatuhan hukum, memiliki aturan pemberian sanksi. Apakah semua peraturan perundang-undang itu memiliki sanksi? Tidak. Tidak semua peraturan perundang-undangan memiliki sanksi. Mengapa demikian? Peraturan perundang-undang itu ada yang sifatnya menghukum, ada yang sifatnya menuntun, ada yang sifatnya mengedukasi. Nah, yang bersifat menghukum ini, dia bersifat operasional. Peraturan-peraturan yang bersifat operasional itu harus disertai dengan sanksi. Ada sanksi denda, ada sanksi penjara. Nah, kalau penjara ini, kalau melakukan korupsi besar, terbukti di pengadilan, dipenjara oleh putusan hakim, bisa 10 tahun atau 15 tahun, bisa juga denda atau ganti rugi. Nah, sanksi penjara itu sifatnya kurungan. Tapi ada sanksi yang tidak bersifat kurungan. Tidak juga bersifat denda, hanya sanksi administratif. Di luar sanksi yang menghukum, misalnya menuntun, mengedukasi, itu tidak ada pemberian sanksi dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya dibuat peraturan oleh rektor, mahasiswa dilarang merokok di kampus kecuali area-area tertentu, misalnya di kantin. Nah, barang siapa yang melanggar pasal sekian dikenakan sanksi denda 500.000. Tapi kalau aturan dibuat rektor kenakan sanksi hanya sifat menuntun atau mengedukasi saja, jadi orang bebas saja untuk merokok jadinya. Jadi kita harus memahami mana peraturan yang bersifat hukum dan mana yang tidak bersifat hukum. Sekarang kita masuk ke sub kedua, peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum
dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu definisi peraturan perundang-undangan. Jadi unsur pertama tuh di definisinya tuh ada peraturan tertulis. Berarti bentuknya tertulis. Kenapa membahas tertulis ini? Karena dalam hukum itu kan ada peraturan yang bersifat tertulis dan ada yang bersifat tidak tertulis. Nah, timbul pertanyaan. Jadi yang tidak tertulis ini tidak masuk ke kategori peraturan perundang-undangan? Tidak. Walaupun dia mengikat, walaupun dia berlaku, tapi dia tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan tertulis. Yang bersifat tertulis adalah hukum yang saat ini berlaku di Indonesia atau kita kenal dengan istilah hukum positif. Secara khusus, hukum positif itu dapat kita temukan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, unsur lainnya itu merupakan memuat norma hukum yang mengikat. Kalau kita lihat undang-undang, norma hukum itu yang mana? Kalau kita mengacu kepada teknik pembentukan undang-undang, kerangka undang-undang itu yang pertama itu judul, yang kedua ada nomor, yang ketiga ada pejabat pembentuk, dan yang keempat itu konsideran, dan yang kelima itu ada batang tubuh. Norma itu di sini letaknya, wujudnya, pasalnya, pasal 1, pasal 2, pasal 3, seterusnya. Bab pasal dalam undang-undang itu namanya norma hukum. Jadi pasal itu dalam undang-undang itu namanya norma hukum. Isi hukum, batang tubuh hukum, aturan hukum, kaidah hukum, substansi hukum. Itulah dia. Kalau dalam hukum pidana, hukum perdata namanya pidana material, perdata material. Itulah dia. Bukan pidana formil, bukan perdata formil, itu terkait proses pembentukannya, prosedur pembentukannya. Tapi, kalau yang namanya material-material itu substansinya itu materinya. Jadi materi itu isi kaidah dari sebuah peraturan perundang-undangan. Jadi sifatnya itu tertulis, artinya satu norma baru disebut sebagai peraturan perundang-undangan apabila memiliki unsur satu tertulis, yang kedua mengikat umum. Jadi kalau norma hukum mengikat umum, dia mengikat keseluruhan warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah NKRI. Jadi kalau tidak tinggal di wilayah NKRI, dia tidak mengikat, tidak berlaku aturan itu. Jangan pula dibawa peraturan Indonesia itu ke Malaysia, tidak bisa. Dibawa pula ke Singapura, nggak bisa. Karena di Singapura pun juga disiplinnya tinggi. Dia mempunyai peraturan sendiri, jadi masing-masing negara punya aturan yang berbeda-beda. Jadi pertama tertulis, yang kedua mengikat secara umum, dan ketiga dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Mana peraturan yang dibentuk oleh lembaga pejabat berwenang? Siapa yang diberikan kewenangan untuk membentuknya? Untuk melihat siapa yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan, lihat dulu jenis peraturannya. Peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Peraturan Presiden, dan yang keenam Peraturan Daerah tingkat provinsi, dan yang terakhir ketujuh Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Ini namanya hierarki. Apa itu hierarki? Tata urutan peraturan perundang-undangan. Sifat hierarki itu tata urutannya nggak boleh diubah, nggak boleh digeser, nggak boleh ditukar. Itu tidak bisa, bukan hierarki namanya. Mengapa tidak bisa? Karena dalam hierarki perundang-undangan atau dalam tata urutan peraturan perundang-undangan berlaku rumus peraturan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Itu rumusnya. Kalau itu rumusnya, apa bisa diubah-ubah posisinya? Itu tidak bisa. Itu bukan hierarki namanya. Nah, siapa pejabat yang diberikan kewenangan atau institusi yang diberikan kewenangan? Kalau Undang-Undang Dasar, institusi yang diberi kewenangan membentuknya adalah MPR, Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Tidak bisa dibentuk oleh DPR, tidak bisa dibentuk oleh DPD. Lembaganya itu tidak bisa membentuknya. Walaupun DPR dan DPD itu anggotanya MPR, tapi yang membentuknya harus MPR. Jadi MPR ini kan terdiri dari dua, ada DPR dan DPD. Jadi baik DPR maupun DPD itu nggak bisa membentuknya. Jadi yang membentuknya itu harus MPR. Kemudian di tab MPR, siapa yang mempunyai kewenangan membentuknya? MPR. Kemudian ada undang-undang. Yang mempunyai kewenangan membentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dasarnya pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kedaulatan membentuk undang-undang bersama dengan Presiden. Nah, Perpu, siapa yang membentuknya? Presiden. Itu kewenangan Presiden, bukan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan pemerintah, siapa yang membentuknya? Pemerintah, namanya aja peraturan pemerintah. Selanjutnya itu ada peraturan presiden, siapa yang membentuknya? Presiden, namanya aja peraturan presiden. Udah pasti presiden yang membentuknya. Peraturan daerah, siapa yang membentuknya? Kalau provinsi yang membentuknya DPRD provinsi bersama dengan gubernur. Peraturan daerah kabupaten, DPRD kabupaten bersama bupati atau wali kota. Jadi inilah lembaga institusi pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membentuk undang-undangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.